Dua saja kemungkinannya ini, mohon maaf. Pertama, hakimnya bodoh banget, dalam tanda kutip. Dia tidak tahu kompetensi pengadilan dia, kompetensi pengadilan negeri. Atau kedua, ada intervensi dari pihak lain yang mempengaruhi hakim. Saya tidak ingin mengajari masyarakat atau mendidik masyarakat punya prasangka-prasangka seperti itu. Saya tetap berpendapat bahwa sebenarnya hakim itu keliru dalam mengambil keputusan. Dia salah mengambil keputusan. Ya, saya kira Menko Polhukam sudah bereaksi. Ya, saya kira sudah. Kemudian KPU sedang banding. Karena itu kita tunggu aja. Untuk tahapannya tetap berlanjut Pak Wapres, yang sekarang sedang persiapan tentu berlanjut. Semua apa yang berlanjut, kan ini baru ada putusan yang belum tentu nanti itu memperoleh legitimasi kan putusan itu nanti akan ada proses. Kita tunggu aja. Bilang ini kan belum inkrah, masih bisa naik banding, kok enak aja jawab begitu. Ini soal kebodohan saja sebenarnya. Lah kan sudah jelas sejak awal tidak berwenang, ya. Dia mengadili soal pemilu. Pemilu itu kalau soal administrasi di Bawaslu. Kalau ndak puas ke PT UN, dan itu sudah ditepus semua, kalau kok malah pindah menjadi ke Perdata gitu. Hakimnya masa ndak tahu aturan bahwa sudah ada undang-undang. Kalau mengganggu tahapan dalam arti teknikal, ndak. Itu kita akan terus jalan aja. Seumpama pun ini misalnya diinkrah juga ndak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena ini hak rakyat, bukan hak ketua KPU. Bahwa permohonan yang kita masukkan ke PN Jakarta Pusat itu bukan sengketa pemilu. Ya, bukan sengketa pemilu. Tapi perbuatan melawan hukum. Presiden Jokowi main dua kaki nih. Di satu sisi go ahead dengan jadwal resmi, tapi di sisi lain sepertinya mempersiapkan bahkan mempromosikan plan B. Saya tidak ingin mengajari masyarakat atau mendidik masyarakat punya prasangka-prasangka seperti itu. Saya tetap berpendapat bahwa sebenarnya hakim itu keliru dalam mengambil keputusan. Dia salah mengambil keputusan. Tapi kalau mengatakan bahwa, oh ini ulahnya pemerintah sekarang nih, supaya Pak Jokowi diperpanjang dengan cara menunda pemilu, lalu pakai partai prima. Saya pikir pemerintah nggak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Pemerintah sendiri, pemilu ini akan jalan, ya, akan jalan. Kita akan melawan habis-habisan keputusan itu, karena putusan itu salah kamar. Tetapi kita tahu bahwa opsinya itu, yang di belakang panggung itulah ambisi Presiden Jokowi yang nggak pernah terlihat akan berhenti. Atau kalau tidak ketemu, dia akan perpanjang sendiri jabatannya. Saya tidak ingin mengajari masyarakat atau mendidik masyarakat punya prasangka-prasangka seperti itu. Saya tetap berpendapat bahwa sebenarnya hakim itu keliru dalam mengambil keputusan. Dia salah mengambil keputusan. Tapi kalau mengatakan bahwa, oh ini ulahnya pemerintah sekarang nih, supaya Pak Jokowi diperpanjang dengan cara menunda pemilu, lalu pakai partai prima. Saya pikir pemerintah nggak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Ibarat misalnya Pak Robikin mau kawin, jadi sudah memperkuat akte perkawinan di pengadilan, itu kan harusnya ke pengadilan agama, tapi masuknya ke pengadilan militer. Kan tidak cocok. Sama ini urusan hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ini sebenarnya keinginan siapa sih? Apakah keinginan Presiden Jokowi? Apakah keinginan Presiden Jokowi untuk terus berkuasa? Tapi yang pasti di situ kan disebutkan bahwa memang ada indikasi keterlibatan istana bicara tentang penundaan pemilu. Udah lagi presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Peringatan keras Mahfud MD dan Yusril atas putusan PN Jakarta Pusat. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim itu tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau di kedokteran tuh, independensinya itu misalnya pada kode etik diatur ini kalau melanggar etik ya. Tapi kalau ilmunya salah, itu ada dewan sendiri, dewan disiplin. Dokter, kalau ini dewan kode etik, ini dewan disiplin yang terangkut ilmu. Nah ini kan ilmunya
salah ini. Oh, sudah jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana, kok dia yang mutus. Dan sudah ada tuh petunjuk dari Mahkamah Agung. Kalau ada urusan administrasi masuk, ditolak. Kalau ketika peraturan Mahkamah Agung itu keluar sudah ada kasus yang sedang diperiksa, itu nanti diputus, tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum. Sudah ada tuh Perma nomor 2 tahun 2019. Sehingga ya kita terus saja, dan saya katakan kalau pemerintah sih akan terus jalan dengan persiapan ini, dan bahkan kemudian kalau mau ini, karena ini salah kamar, ya diabaikan aja. Kalau sudah naik banding kalah lagi, diabaikan aja. Karena ibarat begini, saya memutus nih, Pak Mahfud harus mengembalikan tanah kepada Pak Andin Sufihara dengan alamat Jalan Jati nomor 326, sertifikat nomor sekian. Ternyata tanah dengan sertifikat nomor itu bukan ada di Jalan Jati, tapi ada di Jalan Pisang, jauh. Nah itu kan bisa dieksekusi. Sama dengan itu. Ini salah dong alamatnya. Sudah diadili di PT UN kok masuk ke sini gitu. Nah ini pernek-pernek pemilu yang akan mewarnai perjalanan kepemiluan kita ke masa depan dalam waktu dekat ini. Mungkin malam ini masih ribut, besok masih ribut, dan seterusnya. Tapi saya sudah kontak KPU, ya lakukan 2 perlawanan. KPU tempuh jalur hukum banding, yang lain teriak bahwa ini tidak ada tempatnya, tidak bisa dieksekusi karena bukan bidangnya. Kayak orang misalnya menyatakan hari ini saya memutuskan pengadilan bahwa imam, misalnya Imam Marsudi, dinyatakan bercerai dengan istrinya. Gitu. Padahal istrinya enggak gugat, dia enggak gugat. Yang gugat orang lain. Kan enggak bisa dieksekusi. Ya kira-kira itulah gambarannya soal putusan ini sekarang gitu. Saya tidak ingin mengajari masyarakat atau mendidik masyarakat punya prasangka-prasangka seperti itu. Saya tetap berpendapat bahwa sebenarnya hakim itu keliru dalam mengambil keputusan. Dia salah mengambil keputusan. Dan kesalahannya itu harus dikoreksi. Jadi bukan karena terus dibangun persepsi bahwa hakimnya kena suap, hakimnya ada kepentingan politik, hakimnya disuruh sama pemerintah supaya pemilu ditunda dalam konteks mau perpanjangannya Pak Jokowi. Saya pikir kita harus belajar mendidik masyarakat ya bahwa pengadilan itu harus kita hormati dan kita harus menghilangkan persepsi-persepsi seperti itu. Jadi kalau dia salah ya banding. Jadi putusan ini kan sebenarnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Walaupun ada kata-kata bahwa kalau tidak salah ini overboard before art. Ya, overboard before art itu artinya putusan itu harus dilaksanakan meskipun ada banding dan kasasi. Tetapi untuk melaksanakan putusan seperti itu juga diperlukan guidance dari pengadilan tinggi. Jadi pengadilan tinggi bisa mengatakan ini tidak perlu dilaksanakan. Dan kami menyatakan itu banding ke pengadilan tinggi. Dengan demikian, KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Ya, dulu kan diskusinya itu Jokowi 3 periode, ya kan gitu. Sudah itu ada diskusi lagi bukan 3 periode, tapi perpanjangan masa jabatan presiden. Dan pendapat-pendapat saya sudah diketahui oleh publik ya, dan Presiden Jokowi juga sudah berapa kali menanya saya langsung persoalan ini dan sudah saya jelaskan kepada beliau, dan saya yakin beliau sudah mengerti bahwa kalau Jokowi 3 periode itu mustahil dilaksanakan kecuali kita melakukan amandemen terhadap konstitusi. Nah, amandemen konstitusi ya kalau mau ada ya silakan aja, saya bilang kan. Tapi kan sampai hari ini tidak ada upaya untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi. Yang kedua, itu perpanjangan masa jabatan presiden. Perpanjangan masa jabatan presiden itu mungkin saja dilakukan apabila ada sebab tertentu. Tapi seperti kita ketahui, konstitusi kita sekarang tidak memberikan pengaturan tentang hal itu. Nah, saya mengatakan bahwa sebenarnya masa jabatan presiden, menteri, gubernur, DPR, DPRD, MPR itu bisa diperpanjang apabila terjadi beberapa hal. Pertama, bencana alam yang terjadi secara nasional yang mengakibatkan pemilu tidak bisa dilaksanakan. Misalnya terjadi megatrust di selatan Jawa.
terjadi tsunami yang kayak Aceh begitu, terjadi di seluruh pulau. Itu mau tidak mau, Pilpres tidak bisa dilaksanakan. Satu. Yang kedua, adanya pemberontakan. Ya. Pemberontakan yang berdampak luas loh, bukan cuma seperti OPM yang di Papua, tapi betul-betul sebuah pemberontakan yang serius. Ya, presiden dan lain-lain kudeta di pusat begitu. Itu bisa menunda pemilu. Yang ketiga, kalau ada wabah penyakit yang luar biasa, ya, wabah penyakit yang luar biasa seperti pandemi kemarin. Pas yang awal pandemi, itu mungkin ya bisa dilaksanakan pemilu. Nah, tapi bukan yang sekarang. Sekarang pandeminya sudah dikatakan sudah selesai. Nah, kondisi yang ketiga mungkin juga terjadi karena krisis ekonomi yang keempat, yang luar biasa. Jadi misalnya terjadi dampak krismon seperti dulu. Tiba-tiba kolaps perekonomian negara. Kalau tahun 99 pada waktu itu diadakan pemilu segera, itu kita nggak bisa juga. Makanya Pak Habibie kan pemilunya baru dilaksanakan 18 bulan kemudian. Nah, jadi bisa walaupun sebenarnya schedule pemilunya kan tahun 2003 mestinya kan, karena Pak Habibie kan itu pemilu tahun 1999, pemilu tahun 97, ya. Pemilu 97 yang Pak Harto sekali lagi jadi presiden dan Pak Habibie Jawapres, dan itu berakhirnya tahun 2023. Nah, cuman siapa yang berwenang memperpanjang itu? Nah, misalnya terjadi megatrust, terus siapa yang bisa memperpanjang jabatan presiden? Belum ada aturannya kan sekarang? Nggak ada aturannya sekarang. Seperti yang dimaksud kelemahan dari amandemen bencana alam dan lain sebagainya belum ada yang mengatur. Belum ada. Nah, kecuali MPR. Saya sih berpendapat MPR yang berwenang untuk memutuskan itu. Karena dia sebenarnya merupakan lembaga yang punya otoritas begitu besar, walaupun bukan lagi disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Tapi kalau mengatakan bahwa ini ulahnya pemerintah sekarang nih supaya Pak Jokowi diperpanjang dengan cara menunda pemilu lalu pakai partai prima, saya pikir pemerintah nggak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Ya, itu satu poinnya. Apa yang lagi yang kemarin tuh ada orang dari Sumatera Utara, satu orang menggugat ke MK supaya masa jabatan presiden jadi 3 periode, ditolak oleh MK. Kalau dikatakan bahwa ini pemerintah yang ada di belakang ini, saya terus terang saya nggak yakin. Ya, terhadap hal-hal yang fundamental seperti itu, baik pimpinan MPR, ketua MPR maupun presiden itu, ya minta maaf ya, bukan saya sombong ya, pasti dia panggil saya, dia tanya, ini Pak Yusril, gimana pendapat Anda ini? Ya, kami nggak berani mengambil satu keputusan kalau kami belum dengar pendapat Anda, walaupun belum tentu kami akan setuju sama Anda. Dan ini soal perpanjangan masa jabatan presiden, soal Jokowi 3 periode, itu sudah berapa kali presiden memanggil saya, bertanya, dan jawaban saya tetap sama seperti itu. Gitu kira-kira. Menko Bidang Polhukam Mahfud MD meyakini ada permainan di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan tahapan pemilu 2024. Mahfud MD menegaskan pemilu 2024 akan tetap berjalan sesuai jadwal. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini terkait gugatan yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima terhadap KPU karena tidak lolos verifikasi peserta pemilu. Majelis Hakim memutuskan menghukum tergugat atau KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menilai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah dalam membuat putusan yang berisi penundaan pemilu 2024. Menurut dia, tidak semestinya hakim yang bertugas di pengadilan negeri memutuskan perkara administrasi yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini kan ilmunya salah ini, sudah jelas pemilu itu pengadilannya di sana PT UN, kok dia yang mutus? Ujar Mahfud MD dalam keterangan video di kanal YouTube Kemenko Polhukam Sabtu 4 Maret.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah dalam membuat putusan yang berisi penundaan pemilu 2024. Menurut dia, tidak semestinya hakim yang bertugas di pengadilan negeri memutuskan perkara administrasi yang merupakan kewenangan lembaga lain. Menurut dia, keputusan itu salah kamar dan biasa diabaikan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk melanjutkan proses pemilu 2024. Karena ini salah kamar, ya diabaikan saja. Kalau misal banding kalah lagi, diabaikan saja, ucap Mahfud MD. Putusan penundaan pemilu bermula dari Partai Prima yang melaporkan KPU karena merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai calon peserta pemilu 2024. Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan sehingga tidak bisa berproses di tahapan verifikasi faktual. Kini, belum lama ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat yang memutuskan penundaan tahapan pemilu 2024, yakni Tengku Oyong dan Domingus Silaban, akan dilaporkan ke Komisi Yudisial atau KY pada Senin 6 Maret. Laporan rencananya dibuat oleh Kongres Pemuda Indonesia atau KPI yang diwakili oleh advokat Pitra Romadoni. Satu laporan lainnya dibuat oleh Nemes Indonesia Law Firm dan Perludem. Hakim T. Oyong dan kawan-kawan diduga telah melakukan pelanggaran karena mengabulkan perkara yang bukan kewenangan absolutnya. Keputusan Majelis Hakim itu juga dianggap bertentangan dengan Perma 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintah. Oleh karena itu dapat diduga Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 757-PDT-G-2022-PN Jakarta Pusat melanggar prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim bersikap profesional, kata Ihsan Maulana dari Perludem melalui keterangan tertulisnya Minggu 5 Maret. Dikutip dari detik.com, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemilu akan tetap berjalan. Mahfud lantas meyakini ada permainan di balik putusan Pengadilan Jakarta Pusat. Pemilu ini akan jalan, kita akan lawan habis-habisan putusan ini karena putusan ini salah kamar. Ibarat mau kawin memperkuat akta perkawinan di pengadilan, itu kan harusnya ke pengadilan agama tapi masuknya ke pengadilan militer, kan nggak cocok. Selama ini urusan hukum administrasi, kok masuk hukum perdata? Ada main mungkin di belakangnya? Yalah pasti, ada main, pasti, kata Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan penundaan pemilu bukan soal independensi hakim. Putusan terkait persoalan pemilu, kata Mahfud, bukan wewenang peradilan umum. Ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim itu nggak bisa diganggu-gugat, tapi kalau di kedokteran itu, independensi misalnya pada kode etik diatur. Tapi kalau ilmunya salah, ada dewan sendiri, dokter. Kalau ini dewan kode etik, ini dewan disiplin yang bersangkutan ilmu. Lah ini kan ilmunya salah ini, ya jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana kok, dia mutus. Ya jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana, kok dia mutus, kan sudah ada dari MA. Kalau ada urusan administrasi masuk ditolak, kalau peraturan MA keluar tidak ada kasus yang sedang diperiksa nanti diputus, tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum. Sudah ada Perma nomor 2 tahun 2019, ujarnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan pemerintah akan terus mendukung pemilu berjalan. Menurut Mahfud MD, putusan PN Jakpus bisa diabaikan KPU jika sudah mengajukan banding. Senada dengan Mahfud MD, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertindak keliru dalam membuat putusan yang berimbas pada penundaan pemilu 2024. Sebab gugatan yang dilayangkan ke PN Jakpus adalah gugatan perdata antara Prima dan KPU sehingga tidak bisa berimbas pada pihak lain. Gugatan yang dilayangkan Partai Prima adalah gugatan perdata, yakni gugatan perbuatan melawan hukum biasa, bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dan bukan pula gugatan yang berkaitan dengan hukum dan bukan pula gugatan yang berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan atau administrasi negara, ungkap Yusril. Dalam gugatan perdata biasa seperti itu, maka sengketa yang terjadi adalah antara penggugat
Partai Prima dan tergugat KPU dan tidak menyangkut pihak lain. Katanya lagi, dengan kata lain, putusan pengabulkan dalam sengketa perdata biasa hanyalah mengikat penggugat dan tergugat saja, tidak dapat mengikat pihak lain, serta tidak berlaku umum. Hal ini berbeda dengan putusan di bidang hukum tata negara dan administrasi negara. Oleh karenanya, dalam kasus gugatan perdata yang dilayangkan Prima, putusan PN Jakpus seharusnya tidak mengikat partai-partai politik lain, apalagi pemilu secara keseluruhan. Jadi kalau majelis berpendapat bahwa gugatan Partai Prima beralasan hukum, maka KPU harus dihukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima tanpa harus mengganggu partai-partai lain dan mengganggu tahapan pemilu, ujar Yusril. Terlebih menurutnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, prosedur sengketa kepemiluan sudah disediakan jalurnya lewat Badan Pengawas Pemilu dan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Pada hemat saya, majelis harusnya menolak gugatan Partai Prima atau menyatakan NO atau gugatan tidak dapat diterima karena pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut, kata Yusril.